wabarakatuh. Nama saya Amira Labiba dari 11 IPA 2 dan nomor absen 4. Hari ini kita akan membahas tentang titrasi asam basa. Apa itu titrasi? Titrasi adalah suatu analisis kuantitatif untuk menemukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lainnya yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, kita dalam titrasi asam basa ini dilakukan percobaan sebagai berikut. Ada dua jenis titrasi. Yang pertama, asidimetrik. Titrasi ini merupakan titrasi asam basa di mana yang bertindak sebagai larutan standar adalah larutan asam kuat. Dan yang kedua, ada titrasi alkalimetri. Dalam titrasi ini, asam basa bertindak sebagai larutan standar adalah basa kuat. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu istilah-istilah berikut ini. Yang pertama, ada larutan standar atau larutan baku. Larutan standar atau larutan baku ini merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua ada titrat. Titrat adalah larutan yang akan ditentukan kadar konsentrasinya. Dan yang ketiga ada indikator. Indikator adalah zat yang memberikan warna berbeda dalam larutan, asam atau basa. Yang keempat ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini merupakan kondisi pada saat perubahan warna dari indikator. Dan yang kelima, ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini merupakan kondisi pada saat larutan asam tepat bereaksi dengan larutan basa. Jenis-jenis titrasi asam basa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada titrasi asam kuat dengan basa kuat yang menjadikan pH titik ekuivalennya 7. Yang kedua, ada basa kuat dengan asam kuat. Titrasi basa kuat dan asam kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. Nah, keterangannya di samping bahwa pH titik ekuivalennya adalah sekitar 7. Yang ketiga, ada titrasi dari asam kuat dengan basa lemah. Asam kuat dengan basa lemah ini menjadikan kurva sebagai berikut. Dan bisa dilihat keterangan di sampingnya bahwa pH titik ekuivalennya kurang dari 7. Kemudian, ada basa lemah yang direaksikan dengan asam kuat. Nah, dapat dilihat dari kurva tersebut, kita dapat menentukan pH titik ekuivalennya sekitar 5-6. Kita masuk ke perhitungan titrasi. Perhitungan titrasi ada rumus titrasi sebagai berikut, di mana F1 merupakan volume asam, M1 merupakan molaritas asam, dan N1 merupakan jumlah ion H+-nya. Sama dengan F2 atau volume dari basa dikalikan dengan M2 atau molaritas basa dikalikan dengan N2 atau jumlah ion OH-nya. Nah, dari sini kita dapat tahu berapa persentase kadar dari larutan tersebut. Kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar zat sama dengan massa zat dikalikan dengan 100% per massa komponennya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan soal. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal mengenai titrasi. Yang pertama, ini berikut adalah soalnya. Jadi soal pertama adalah berikut diberikan sebuah kurva titrasi asam basa hasil percobaan untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH 20 ml. Jika asam yang digunakan untuk titrasi adalah HClO 0,1 molaritas, tentukan konsentrasi larutan NaOH yang dititrasi. Di situ ada grafik seperti ini. Gambar lagi grafiknya. Volume HCl. Oke, kita ingat lagi rumus yang tadi. R1 kali M1 kali N1 sama dengan F2 kali M2 kali N2. Nah, volumenya kita lihat berapa? 40 dikalikan, maaf ya kalau gambar muter-muter sebentar. Oke, kita lanjut. 40, kemudian molaritasnya yang diketahui adalah 0,1 molaritas dikali dengan M-nya 1, karena ini HCl, kemudian volume basanya 20 dikalikan
dengan molaritasnya yang akan kita cari, dan B-nya juga, N2-nya juga 1. Jadi MB sama dengan, coret ini 2, 0,2. Nah, untuk yang kedua yaitu soalnya sebagai berikut. Yang kedua, larutan HCOOH sebanyak 40 ml tepat bereaksi dengan larutan 20 ml KOH 0,1 molaritas. Jika Ka adalah 10⁻⁵, hitunglah pH di titik ekuivalen. Kita gunakan dulu rumus yang ini. F1 M1 N1 sama dengan F2 M2 N2. Kita masukkan angka-angkanya. Volume asamnya adalah 40. Kemudian molaritasnya yang akan kita cari, molaritas asam N-nya 1 karena ini HCOOH. Volume basah 20 ml, molaritasnya 0,1, dan B-nya 1 karena ini KOH. MA sama dengan, coret 2 MA 0,1 berarti 5 kali 10⁻⁻². Baru deh kita cari konsentrasi H+, nya. Untuk mencari konsentrasi H+, di sini ada Ka. Rumusnya Ka dikali molaritasnya. Molaritas asamnya kita dapat di sini 5 kali 10⁻², jadi 50 dikali 10⁻⁸ sama dengan 7 dikali 10⁻⁴. Nah, di sini kita dapat pH-nya yaitu 4-log7. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Untuk yang ketiga ini data hasil titrasi 25 ml larutan NaOH 0,2 molaritas dengan HCl 0,25 molaritas sebagai berikut. Dari data tersebut, nilai netralisasi terletak pada percobaan nomor. Nah, kita lakukan sama juga rumusnya. N1 kali N1 sama dengan F2 kali M2 kali N2. Kita cari F1-nya. F1 ini didapat dari, kita isi dulu ya, 0,25 kali 1 sama dengan volumenya 25 dikali 0,2 dikali 1. Nah, jadi kita dapat volumenya adalah 200 ml adalah 20 ml. Nah, sekian dari Amira Labibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.